مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis ini, untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan ibu tuan rumah, mudah-mudahan Sidin selalu diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala rezeki yang halal, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan seperti itu juga. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan memulai membaca buku atau kitab, yang mana buku atau kitab ini ditulis dengan bahasa Latin. Kebanyakannya bahasa Latin, walaupun ada juga bahasa Arabnya sedikit seperti hadis, Qurannya bahasa Arab, cuman kebanyakannya Latin. Jadi kalau Latin ini insya Allah ibadataan bisa jangan baca supaya memudahkan. Jadi ini buku isinya tentang adab, mulai adab bangun guring sampai guring pulang. Nah itu, ini gawian kita 24 jam, mulai kita bangun guring sampai guring pulang. Nah, di situ adab bangun guring, adab ke WC, adab wudu, adab sembahyang, gitulah. Adab makan, adab minum, adab kawin nanti juga, insyaallah. Ya, bagaimana puasa, mengeluarkan zakat fitrah, kurban, sampai guring pulang ada. Nah, insyaallah dikisahkan, diceritakan, dibacakan. Nah, kita mulai halaman 1. Nah, jadi kekawanan kita nang tadahulun ini lah ya, Haji Awi Paman Giran itu cetakan yang dahulu agak beda sedikit lawan cetakan lahnya, karena ini majelis kita nih majelis Darul Muta'allimin, maka ulun edit lah di situ kan majelis Dawatul Hasanah. Kalau tulisannya ada yang di sini, nah di sini ada untuk keperluan pengajian majelis Dawatul Hasanah. Nah, tapi kada apa-apa, mau satu aja agak belain sedikit. Nah, karena kita edit, kita ganti ngarannya Majelis Darul Muta'allimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi penulis memulai menulis ini buku dengan menulis nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah
yang maha pemurah lagi maha penyayang. Si penulis memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim karena menuruti akan Quran. Quran akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan karena mengamalkan juga akan hadis Nabi SAW, ujar Nabi bersabda, setiap sesuatu yang baik apabila dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu setiap sesuatu yang baik apabila tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kurang berkahnya. Jadi bila kita hendak napa-napa tuh Bismillah, nang sesuatu yang baik lah. Jangan hendak menyabu Bismillah, lupa itu, udah bagus. Atau hendak mencontan ku ini orang misalnya Bismillah, nanti kedepas. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini insya Allah kita hafal aja pada tangan. Bahkan kita wajib menghafal. Kenapa? Karena termasuk surah Fatihah. Surah Fatihah kita tuh bila kali Bismillah kada sah menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, fadilat Bismillahirrahmanirrahim ini banyak benar. Nah, kali depan situ, mohon berkisah sedikit. Nah, berkisah aja menyebutkan tentang fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sebelum guring membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini saya Allah amankan malam itu daripada gangguan setan, daripada gangguan jin, gangguan manusia, dan diamankan daripada kemalingan, kebakaran, dan diamankan daripada mati tahajud, dan ditolakkan daripada setiap bala dan penyakit. Jadi hendak guring kita bagus membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, kemudian siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, Bismillahirrahmanirrahim sampai 100 kali di hadapan orang sakit, di hadapan orang garing, atau di hadapan orang yang kena sihir, atau misalnya Haji Awi datangi orang, Tuan Guru Haji Awi ya, tuh ada aja tetangga ulun hamuk kesurupan, kesurupan bang. Nah, jadi jar Haji Awi, aku kada kawa ke situ. Kenapa? Karena nang kesurupan ini bebinian. Tanggali sedikit. Jadi jar Haji Awi kepasan baca akan aja di hadapan orang nang kesurupan itu Bismillahirrahmanirrahim itu 100 kali. Tapi kada sehari aja membacanya sampai 7 hari. 7 hari kan tidak kalau kesurupan sampai 7 hari. Tapi membacanya 100 kali sehari, 100 kali sehari sampai 7 hari atau lebih 8 hari kan. Maka Allah hilangkan kesurupannya. Atau misalnya orang itu garing tadi, Allah sembuhkan garingnya. Tapi amun orang garing minum obat jopang itu secara medis. Cuma secara amaliyah itu kita bisa membacakan kepada orang garing di hadapan orang garing Bismillahirrahmanirrahim 100 kali sampai 7 hari. Insya Allah disembuhkan Tuhan ya kalau ada umurnya. Orang yang kesurupan tadi insya Allah ampih disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali di hadapan orang garing atau di hadapan orang kesurupan. Jadi sehari 100 sampai 7 hari di minggu. Nah, kemudian lagi siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di hadapan orang yang zalim, orang yang menyakiti kita, atau di hadapan hakim yang zalim. Hakim ini orang memutuskan hukum. Kalau misalnya amat ini vokal benar, menyuarakan kebenaran. Maksudnya
pokoknya menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang zalim nih. Artinya bersuara nih. Maka ini kan bisa dikriminalisasi, bisa ditangkap. Kalau misalnya Ahmad contohnya ditangkap, padahal Ahmad ini menyuarakan kebenaran untuk rakyat misalnya, lalu dikriminalisasi namanya, ditangkap. Nah, lalu difitnah, dikenakan kasus ini. Nah, lalu disidang. Nah, maka si hakimnya nih disuap supaya memenjarakan Ahmad misalnya. Nah, lalu baca matanya Bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Nah, waktu sidang tuh waktunya sebelum atau di sidang waktu di hadapan penguasa zalim atau hakim yang zalim, baca Bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Maka si pemerintah yang zalim atau orang yang zalim atau hakim yang zalim itu akan tunduk bagi Ahmad, dan akan masuk rasa ketakutan di hatinya, rasa gentar, dan diberikan kepada orang yang membacanya itu wibawa dan diamankan daripada kejahatan. Kejaliman apakah? Kejaliman apa bila orang menjalimi? Baca Bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Nah, kemudian apabila kita berisi anak halus atau bisa juga anak orang, bisakah pian dikisahkan atau contoh ulun bisa juga didatangi orang, jar anak ulun tuh jar minta banyu jar, anak ulun tuh teman takjud ya, nangis takipik, menangis kan biasa kalau anak-anak tuh ya, takipik tuh takjud nangis biasa aja bang, itulah anak-anak tuh biasa aja bang. Nah, itu siapa yang menulis di kertas Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ya di kertas putih tulis, cuma yang katakanlah bila mimnya berlubang kan, Bismillah Allahnya haknya berlubang, nang huruf-huruf nang berlubang tuh jangan mampan Bismillahirrahmanirrahim atau upahkan non siapa misalnya. Jangan menulisnya tuh wudu, menghadap kiblat, nutup aurat, hanya nulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas 21 kali. Nah, kemudian kertasnya itu digulung lalu digantung di atas orang nang kakanakan nang takajud itu, atau diulah tujuh orang tuh ulah jimat kah dalam kain batu, ulah digantung di pinggulunya, insyaallah dihilangkan Allah Ta'ala nangnya takajud waktu guring tuh takajud tekipik menangis. Nah itu kalau misalnya pian ditakoni orang atau ketemui anak orang yang kadang-kadang mamanya gelisah juga melihat anaknya tekipik takajud terbangun nangis, nah itu Bismillahirrahmanirrahim ditulis di kertas 21 kali lalu digantungkan di pinggul anaknya itu, insyaallah kada lagi takajudnya. Nah, kada lagi kita takajud. Orang boleh jelek bro. Hah? Orang minta tulisan boleh ya. Boleh aja minta tulisan orang. Penggulunya kan di ayunannya. Di ayunan bisa juga, di pinggulunya bisa juga. Amun kawa di pinggulunya mun kada kawa aja di pinggulunya, di ayunannya ada apa? Nah. Kemudian siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas juga cuman 35 kali. 35 kali tadi kan digesan ke anakan tadi 21. Ini 35 kali ditulis di kertas. Kemudian tulisan itu digantung atau diandak di rumah kita di mana Pak? Diandak di atas lawang Pak, di mana Pak? Jangan di bawah lah. Menerima terjejak-jejak. Nah, ini saya tidak masuk akan di rumah oleh jin. Atau misalnya di situ ada jin jorang. Hendaki itu Bismillah, tulisan Bismillah cuma ditulis 35 lah, 35. Kalau tadi salah, bukan 31, 35 kali. Nah, itu diandak di rumah, maka jin kada masuk.
rumah itu, dan rumah itu akan diberkahi, dan pada hartanya diberkahi juga, usahanya diberkahi juga, dan tidak datang kepadanya oleh kemudaratan. Dan apabila tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang 35 kali toh, 35 kali toh diandak atau digantung di toko. Nah, anu abah nih dia bisa toko kalau. Nah, tulis Bismillahirrahmanirrahim 35 kali. Ya, batu andak di toko. Tulisan Arab itu. Itu tulisan Arab, jangan Latin Arab. Jangan fotokopiannya lah. Ya, jangan difotokopi misalnya. Kawan sudah menulis, lalu menjepang ya, lalu difotokopi, nah ada. Ya harus ditulis. Jadi pakai tangan nulisnya lah. Usnya wudu dulu, menutup aurat, menghadap kiblat. Diandak di toko, maka akan bertambah-tambah jarak keuntungannya. Nah, keuntungannya tuh apa namanya, ujungannya. Dan Allah akan membutakan akan pandangan orang-orang yang iri dengki dan orang yang zalim. Kalau misalnya dia nih nyaman berusaha, ada nang beiri Nanti gantung bae bro. Bro 21 21 itu nang dia jantung di kanakan tuh deh. Nah, jadi misalnya kita bisa usaha lalu sukses, orang biar mahiri itu, ini akan kawa juga memudaratkan, kada kawa mengganggu, kada kawa memudaratkan akan usaha kita kalau kita andaki. Cuman mandaknya tadi ya di atas lah, jangan di bawah. Cuman di dalam toko. Nah, kayak itu. Allah butakan pandangan orang-orang yang iri dengki, orang-orang yang zalim. Siapa yang menulis, ulang nih, Bismillahirrahmanirrahim, tapi 70 kali. 70 kali. Kemudian dia letakkan di kafan mayit. Cuman kayak inilah, jangan kertasnya langsung lah dibuat di kafan. Karena khawatir kalau jasad itu busuk, tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu tercampur lawan najis. Maksudnya ditulis 70 kali Bismillahirrahmanirrahim, dipulun, dihalusi kan, buat dalam botol minyak harum lah. Mbak tuh ditutup rapat-rapat, pisik-pisik dikunci lah supaya jangan kemasukan najis. Nah, botolnya itu memasukkan ke dalam kafan mayit bila kita mengkafankan mayit. Maka Allah peliharakan mayit itu daripada azab kubur. Maka mayit itu insya Allah kada diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Jadi menulis Bismillahirrahmanirrahim 70 kali. Nah, kemudian kertasnya dipulun halus, buat dalam botol halus juga semua. Batu ditutup, dikunci, diplester, dilakban kan kayak apa supaya jangan kemasukan air, jangan kemasukan najis. Hanya diandak di kain kafan bila kita mengkafan mayit, dikuburkan aja lagi mayit itu lawan itu tulisan yang bobot dalam botol. Kada apa-apa, kada baris. Titiki, tapi di titik-tiki lah, di titiki. Sama lah meme-nya berlubang. Sama berlubang berataan, meme-nya berlubang. Bismillah, meme-nya berlubang. Allah tuh haknya tuh nah, hak tuh berlubang. Ar-Rahman, meme-nya tuh nah berlubang. Haknya tuh berlubang juga. Nah, kemudian Ar-Rahim, haknya berlubang juga. Mim Ar-Rahim berlubang juga. Jangan pampan. Nah, itu apabila di 70 kali ditulis, diletakkan di kafan mayit, maka mayit itu tidak akan disiksa sampai hari kiamat. Nah, itu kita hendak berbuat baik kepada si mayit, keluarga kita nih. Ini gitu caranya, cuman jangan langsung kertasnya lah di kina lopina tercampur dengan najis kina, tapi buat dalam botol. Nah, itu keutamaan menulis dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berkisah sekali lagi berkisah. Nah, hanya kita membaca kitab. Ada kisah di kitab Jopang. Seorang pemuda Yahudi karindangan lawan seorang perempuan Yahudi. Ini sama-sama pemuda.
sama-sama Yahudi pulang, Yahudina kada Islam. Nang lelakian ini karindangan lawan nang babinian nih. Nah, maka si nang lelakian ini nang kayak orang gila sudah. Kada merasa sedap lagi makan dan minum. Artinya orang karindangan ini kada bernafsu lagi makan, kada bernafsu lagi minum. Ini orang karindangan ini obatnya hendak bertamu tuh bang lawan orang nani karindanginya. Nah, lalu seorang pemuda Yahudi ini mendatangi seorang ulama Islam namanya Syekh Atta Al-Akbar, Tuan Guru Atta bahasa kitanya. Nah, ada nih orang Yahudi nih, tapi nya mungkin percaya di situ ada Tuan Guru orang Islam, didatanginya, lalu nya betakun kenapa jadi ulun nih gini. Nah, ditakuni kenapa jadi ulun karindangan lawan ulun nih kada kakaruan guring, kada makan minum dan sebagainya, ulun kada kayak orang gila tuh bang. Nah, lalu si Atta nih, Syekh Atta, Tuan Guru Atta nih, sirin menulis sebutin aja bang tulisannya, Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Nah, lalu ujar sidin ikam kunyah ini kertas, ikam tagok. Nah, jangan langsung ditagok lah, dikunyah dulu supaya hancur. Amunnya ditagok kena tercampur kena lawan tulisan yang utuh tuh, tetap campur dengan najis. Jadi dikunyah. Atau bisa juga kayak ini, menulisnya pakai spidol di piring, boti banyu kan hilang tuh tulisannya tuh, nah banyunya dikinut, bisa juga itu. Telan jasidin itu, tapi setelah dikunyah. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah melupakan pikiran engkau memikirkan bebinian yang ikam karindangi itu. Dan mudah Allah Ta'ala memberikan karunia yang besar dengan sebab ikam menelan atau mengunyah dan menelan tulisan yang bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikunyahnya, dimakannya, ditaguknya. Nah, setelah itu dia berkata, wahai Tuan Guru Atta, langsung bereaksilah. Sungguh ulun memperdapati rasa manis, lemak manis iman di hati ulun, dan nampak di hati ulun nih nur cahaya. Nah, dan ulun sudah kawa melupakan perempuan itu. Lalu tiba-tiba nya mepandir, tolong bimbing ulun supaya masuk Islam. Jadinya nih, lalu dibimbing oleh Allah masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu nya berislam dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kabar itu wantar, tersebar kabar itu, artinya ada seorang pemuda Yahudi datang kepada Syekh Atta, dia minta solusi atas permasalahannya, lalu ditambahinya dengan oleh Atta dengan Bismillah, lalu masuk Islam. Wantarlah kabar itu sampai kabar itu kepada seorang perempuan yang dikarindanginya tadi. Perempuan tadi tahu namanya siapa? Orang Yahudi juga. Kalau ini kan sudah masuk Islam deh, yang lelakian nih. Nah, mendengarlah perempuan itu dengan keislaman pemuda itu. Lalu datang pulang si nang bebinian nang Yahudi tadi kepada Atta, Tuan Guru Atta datang. Lalu dia berkata, wahai imamal muslimin, wahai imamnya orang Islam. Jadi imam sih, dan jadi pemimpin di kampung, jadi Tuan Guru. Nah, ulun adalah perempuan yang dikisahkan oleh seorang pemuda Yahudi nang inya sudah berislam. Iya ulun orangnya, nang dikarindanginya ya ulun.
ulun malam tadi bagi sahih perempuan tadi, ulun malam tadi di dalam tidur tamimpi didatangi seseorang dan seseorang itu berpandir lawan ulun dalam mimpi ulun. Wahai seorang perempuan, amunnya ikam hendak melihat tempat engkau di surga, datangi Atta, Tuan Guru Atta. Amun ikam hendak melihat tempat ikam di surga, datangi Atta. Maka si Atta itu akan memperlihatkan tempat engkau di surga. Makanya pas siang nih ulun datangi pian. Ulun disuruh di mimpi itu mendatangi pian. Nah, jadi betakonnya perempuan itu di mana gerang surga itu. Ujar dalam mimpi itu bila hendak melihat surga datangi Atta. Kita menunjukkan di mana gerang surga itu. Ujar Atta menjawab, apabila ikam hendak lawan surga, hendak masuk surga, maka mau kada mau ikam harus membuka pintu surga dulu. Karena surga itu ada pintunya. Baru ikam masuk surga. Nah, lalu berkata perempuan Yahudi itu, kayak apa ulun membuka pintunya? Jadi Atta menjawab, pian ikam membuka pintu surga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa caranya? Nah, ikuti. Bismillah. Belum Islam lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim dibacanya oleh perempuan itu. Ini. Kemudian setelah membaca itu, perempuan itu berkata, wahai Atta, ulun memperdapati di hati ulun nur cahaya, dan ulun melihat keajaiban dari Tuhan. Nah, artinya dapat hidayah nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Orang dapat hidayah. Maka bimbing ulun supaya masuk Islam. Lalu dibimbinglah oleh si Atta, si perempuan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Lalu Islamnya dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu boleh perempuan itu ke rumahnya. Di malam itu guring. Saya termimpi inya melihat di mimpinya itu inya masuk surga dalam mimpi itu. Kalau mimpi sebelumnya kan belum lagi, sudah masih ditawarkan siapa ikam hendak melihat tempat ikam di surga, datangi Atta, dia akan membuka. Nih malam yang berikutnya setelah dia masuk Islam, dia termimpi masuk surga. Maka ujar guru kita lah, bila orang toh sudah tamimpi masuk surga, itu ada harapan besar masuk surga. Itu bila orang tuh dimimpi masuk surga, atau tamimpi memakan buah surga, itu ada harapan masuk surga. Lawan juga ada tuan guru Bahari di Darussalam tuh, Sidin ini tamimpi memakan buah surga. Dasar bujur kanyang pian seharianan jar. Padahal tamimpi tuh pas imbah bangun daripada guring, dasar kanyang. Sampai berapa jam, berapa hari kah, berapa jam, pokoknya ada cara menganyangakan, itu mimpi tuh. Belum lagi kenyataannya. Nah, lalu dia termimpi masuk surga dan melihat singgasana istananya di surga, kubah-kubahnya, istananya ada kubah-kubah yang besar-besar. Lalu di kubah itu bertulisan Bismillahirrahmanirrahim ya, di kubahnya ampunnya tuh. Kan kubah kalau namanya tuh. Nang bulat, nang di atas masjid biasanya. Nah, itu kubah. Nah, jadi istana di surga itu ada kubahnya bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lalu inya membaca itu, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba ada yang berpandir. Entah itu masih dalam mimpi kah atau sudah bangun kah. Wahai seorang yang membaca,
kan dibacanya tadi Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seseorang yang berseru, malaikat kan yang berseru, wahai perempuan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana Allah memberikan akan engkau seluruh artinya seperti itulah Allah memberikan engkau akan seluruh yang engkau baca. Jadi ikam bacaan itu maka Tuhan beri surga bahasa kitanya. Nah, lalu perempuan itu pun terbangun daripada tidurnya, lalu ia berdoa kepada Allah. Ia sadar itu mimpi, cuman mimpinya sangat berkesan. Lalu ia berdoa, ya Allah, ulun masuk surga tadi dari mimpi. Kemudian pian keluarkan ulun daripada surga, kan tak bangun tuh kayak keluar daripada surga, nyamannya sudah tak mimpi masuk surga, walaupun tak mimpi pas dibangunakan daripada tidur tak keluar daripada surga, artinya ada lagi masuk surga. Seharusnya kan mimpi itu berterusan aja kan, namun kita mimpi indah tuh hendak lawas segala ini hendak tak mimpi kawin nih, kayaknya haram mimpi wara kan. Nih kemudian ia berdoa, ya Allah, keluarkan ulun daripada duka cita dunia, kesedihan dunia. Di dunia ini banyak sedihnya daripada senangnya. Nah, dengan kekuasaan engkau, artinya keluarkan ulun daripada dunia. Ia berdoa kayak itu artinya minta mati. Nah, kayak amat dia bertakut. Kayak apa aja orang-orang nih minta mati. Orangnya sehat aja, cuman ya Allah minta mati, ulun minta mati, boleh lah, boleh hai kalau baputing, ya Allah matikan ulun, kalau mati itu lebih baik bagi ulun. Nah, pada apa kita berdoa kayak itu. Nah, lalu inya minta mati karena inya dalam sangkaannya mati itu lebih baik daripada hidup, karena inya sudah melihat surga, dalam mimpinya sudah rindu surga. Lawan juga orang hanya masuk Islam dulu mati masih langsung masuk. Ini kan ada sambat mengereja dosa. Ini kan orang masuk Islam nih dihapus dosa-dosanya yang kafir itu. Kayak orang yang lahir daripada perut ibunya, kayak bayi yang baru lahir. Lalu setelah inya berdoa kayak itu, keluarkan ulun daripada dunia ini, ya Allah. Tuntung inya berdoa, runtuh atap rumahnya, rubuh. Apakah sebabnya angin puting beliung kah, atau bubuhan Pemprov kota kah hendak merobohkan bangunan yang ada di EMB-nya misalnya, dan macam-macam lagi. Pokoknya roboh, lalu mati ya, mati syahid kan orang Islam dia bilang mati karena reruntuhan kan, mati tertimpa runtuhan tuh mati syahid. Apalagi orangnya hanya masuk Islam, apalagi rindu dengan akhirat, maka ia mati syahid dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kisah keajaiban Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya orang dapat hidayah dengan sebab Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebutin kisah lagi, kisah terus deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin pernah menjamu orang kafir. Orang kafir datang ke rumah sidin, hendak minta makan, hendak minta jamu, dijamu sidin. Nah, orang kafir nih. Lalu sidin suruh orang kafir itu, tidak disebutkan namanya, untuk mengambil kambing sidin, kambing Rasul, itu tangkap kambing itu ya, ditangkap ya, lalu dijolong ke Nabi, diparah Nabi susu kambing itu, diparah Nabi sampai semangkok, disuruh Nabi minum susu kambing, minum sampai habis. Kemudian diparah Nabi pulang sekali. Kemudian diminumnya pulang, habis pulang semangkok. Diparah Nabi pulang, rupanya banyak banget susunya kambing ini. Nya mujizat Nabi lah. Nang sedikit tuh bisa jadi banyak. Diparah Nabi pulang, sampai semangkok, disuruh Nabi pulang minum, habis minum 3 mangkok dah. Diparah Nabi pulang, kambing ini susunya sampai semangkok, disuruh Nabi minum 4 mangkok dah.
Sampai biarlah 7 mangkok. Kita minum 7 mangkok itu berapa liter yuk? Nah, lalu inya bermalam di rumah Nabi. Mungkin Nabi ini mendoakan kah supaya inya masuk Islam, atau diajak Nabi kah supaya masuk Islam. Pas subuhnya inya masuk Islam. Terus sebabnya nggak ada tahu apakah diajak Nabi kah masuk Islam. Kan Nabi kan sini berdakwah mengajak orang masuk Islam. Cuman kada bakal karasan bang. Jangan Nabi bila ikam di Islam, ikam selamat nanti di akhirat. Mungkin di Islam ikam masuk neraka. Nah, misalnya kayak itu. Nah, atau bisa juga karena ini rumah itu rumah nang berkah, rumah Rasulullah itu bermalam di rumah orang soleh itu akan mendapatkan keberkahan. Lalu pas paginya di Islam, jadi orang Islam ya. Diajarkan Nabi kalau tata cara macam-macam bodoh, adab makan dan lain sebagainya. Lalu pas subuhnya tuh suruh Nabi pulang tangkap itu kambing nang tadi, tangkapnya jorongnya kemana, parah Nabi susunya sampai semangkok, suruh Nabi minum. Intinya mah ada Nabi kan Nabi sederhana, kada nang bisi wade nang bingka ada dai sederhananya jisirit. Nah minum betul habis semangkok pagi itu minum pulang. Di parah Nabi pulang. Sekali disuruh untuk menghabiskan kedua kalinya, karena kamu menghabiskannya. Kenapa? Sudah kenyang. Lalu Nabi bersabda, al-mu'minu yashrabu fi ma'yin wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a, rawahu Muslim. Orang yang beriman itu dia minum dengan 1 parut saja. Tapi kalau orang kafir dia minum dengan 7 parut. Pian bisakah nonton orang kafir mukbang? Mukbang banyak makanannya biarlah orangnya 10 saja, tapi nya kada bismillah. Nak makan habis makan. Tapi nya ada bismillah. Nya bila orang kafir nih makan nya kada bismillah lah. Setan kan dia makan. Setannya mat dia makan gemuk. Setannya gemuk. Tapi kalau kita orang beriman diajari bila sebelum makan baca bismillah, maka setan kada kau empat makan. Maka setan yang mengganggu orang yang beriman ini kurus dia seperti burung pipit. Makanya bila kita berbismillah, setan kada ikut makan, kita cukup secangkir gin kanyang minum, sepiring gin kanyang makan, karena kita berbismillah. Karena hantu kada empat makan. Tapi kalau orang kafir ini kada berbismillah makan. Sampai 7 piring tuh ya kada kenyangnya. Sampai 7 mangkok tuh minum kada kenyang. Mungkin orang ini diajarkan Nabi sebelum makan, sebelum minum tuh baca bismillah. Lalu bismillah, lalu minumnya mungkin secangkir habis ya. Pas secangkir atau semangkok berikutnya kada kau lagi menghabiskan. Kenyang sudah. Berkat kita sebelum minum makan berbismillah. Bismillah itu keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita baca ayat kitabnya lah. Banyak bang sebenarnya keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Samakah intinya ya? Coba melihat mas sedikit. Kalau beda, sama aja lah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kada berbaris lah yang untuk aja kalau biar baca dia kada berbaris dah. Nah, adapun sesudah itu, sesudah Bismillahirrahmanirrahim, sesudah salawat dan salam, wassalatu wassalamu, salawat dan salam kepada Rasulullah. Adapun sesudah itu, maka berkatalah hamba yang lemah. Si penulis ini mengaku lemah. Lagi
penuh dosa serta aib, yang selalu mengharap ampunan Allah. Kita sebenarnya selalu mengharap ampunan Allah, yaitu penulis buku ini. Dengan menyebut nama Allah serta memohon rahmat dan pertolongan Allah, serta mengharap syafaat Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka ulun tulis buku ini, kata penulis, untuk memenuhi keperluan dalam pengajian di Majlis Taklim Darul Muta'allimin, Desa Simpang 3, Mataraman. Kalau pian kada tahu lagi artinya Darul Muta'allim itu, daru itu rumah, al muta'allim itu orang-orang yang belajar ilmu agama. Itu majelis kita nih Darul Muta'allimin, rumah orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi kan ini rumah nih. Nah, kita di rumah ini belajaran ilmu agama, makanya dinamai majelis kita Darul Muta'allimin. Itu dakwatul hasanah pula tuh kada diedit, nanti nih cetakan dulu entah. Nah, ini karena majelis kita nih Darul Muta'allimin. Nah, Desa Simpang 3 ini lah, 3 buting nggak simpangnya. Situ lah. Nah, Simpang 3. Nah, buku ini berisi tentang adab-adab keseharian seorang muslim atau muslimat. Muslim itu orang Islam laki-laki, muslimat itu orang Islam perempuan. Jadi ini adab nang kita sehari-hari tah. Mulai kita bangun sampai guring pulang. Ini tak pakai, artinya buku ini isinya tak pakai adab kita sehari-hari. Nah, semoga buku ini menjadi amal soleh yang ikhlas bagi penulis, dan semoga manfaat bagi para pembaca. Bagi penulis manfaat, dan bagi pembaca juga mudah-mudahan manfaat dan berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan ini buku berkah dunia akhirat, artinya mudah-mudahan kita mengamalkan isinya ilmu. Dan saya tadi ulun leh, ini saya pulang, orang Banjar lawan orang Indonesia itu. Dan saya hadiahkan ini buku, pahalanya maksudnya dihadiahkan kepada semua guru-guru saya yang pernah mengajarkan ilmu dan adab kepada saya, yang beliau guru-guru saya itu, beliau semua telah banyak berjasa kepada saya, berjasa dalam mendidik dengan ilmu agama, melajari ilmu agama. Nah, jadi bila kita beramal soleh, apakah amal soleh itu? Nah, kita hadiahkan pahalanya kepada siapa? Kan berkurang. Termasuk amal soleh yang berjalan digang, tetamu paku payung, ambil paku payung itu, jadi taguplah buat dalam sampah atau singkirkan. Itu kan membuangi duri di jalan, itu termasuk amal soleh. Pian hadiahkan pahalanya, misalnya arwah abah dapat pahala arwah umma, arwah kai, arwah datuk, dan pahala kita tuh kada kurang. Nya pahala tuh bila dihadiahkan hanya kada fotokopi tuh. Kita tuh kertas kita fotokopi, berkurang lah, banyak. Amun duit di dunia ini kita berikan berkurang. Tapi kalau pahala tuh kada berkurang. Nah, apapun amal ibadah kita, masuk kita nih malam ini kita duduk di majlis ilmu ini kan termasuk amal soleh, termasuk amaliyah. Kita duduk di majlis ilmu ini menghasilkan pahala, kita hadiahkan pahalanya kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita imbahnya bertahlil nih. Nah, dan diharapkan kepada para pembaca, misalnya pian membaca buku ini, jika menemukan ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan buku ini, maka silahkan untuk mengoreksi buku ini.
padahal lawan anunya diperbaiki. Karena saya, dia penulis ini adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Semoga kita digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang berilmu dan mengamalkan akan ilmunya serta berdakwah dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada di pondok kita, di pesantren yang kita pernah belajar di Yasin lah, di Banjarbaru. Situ misi pimpinan pondoknya hendak mencetak insan yang rabbani ya. Apa kira insan yang rabbani itu? Berilmu, beramal, berdakwah. Nah gitu. Berilmu, menuntut ilmu, setelah tahu ilmunya diamalkan untuk dirinya sendiri, kemudian mengajak orang lain, umat Nabi Muhammad untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berdakwah, menyampaikan ilmu itu. Nah itu tugas kita nih kadang mesti ustadz lah, pian misalnya dapat ilmu, pian amalkan, pian sampaikan kepada anak bini, pian keluarga bini di rumah, berdakwah juga caranya. Jadi itu kadang nang berilmu beramal gesan seorang aja, kita mengajak orang lain. Kita hendak masuk surga itu pembawaan. Jadi jangan hendak sorangan aja. Berilmu, beramal dan berdakwah. Nah, itu misi kita nih, yang pesantren waktu kita ngaji di situ. Nah, makanya bila lulus di situ kemarin, waktu lulus itu semangat dakwahnya ini membara, karena kita dididik di situ untuk membawai orang, menyampaikan, baik itu dalam bentuk pengajian agama atau ceramah agama atau khutbah, atau kadang mesti bisi majelis salim ya, kalau ada masjid di gawian di mana kan, di tempat kita begawi. Nah kita mengajak kawan, ayo sampai sudah waktunya sembayangan kita. Nah, mengajak juga ngarannya. Karena dakwah ini bukan cuma tugas ustadz kiai aja. Sebenarnya umat Nabi Muhammad disuruh berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat Quran. Kalian wahai umat Nabi Muhammad barataneh, sebaik-baik umat, kalian sebaik-baik umat ya Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian disuruh membawai orang untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian disuruh untuk menegah orang berbuat kemungkaran. Kita disuruh sebagai menyampaikan kebenaran. Wal ballighu anni walau ayah, ya Nabi, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Pian bila dapat ilmu, ya Allah dapat satu ayat, sampaikan aja. Walaupun orang bapandir, gitu ya, ustaz kada aja. Pian harat benar memadahi orang. Kada debang dalam hadis Nabi itu, ikam jadi ustaz dulu. Pokoknya bila pian beilmu, ya Allah beilmu, kau menyampaikan, sampaikan aja walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Nah, itu. Kemudian kita masuk adab-adab bangun tidur. Nah, kita kan bisa guring nih dan bisa bangun guring nih. Diatur adabnya kayak apa supaya bangun guring kita ini menghasilkan pahala. Nah, satu, hendaklah bangun ini bila guring malam lah, bila guring malam. Hendaklah bangun di waktu sahur atau sebelum azan subuh. Adabnya itu bangun songsong. Waktu sahur itu kan termasuk songsong. Kadang-kadang waktu sahur barang mendengar orang azan subuh, barang hanya bangun. Berarti habis kan tidak lagi waktu sahur tuh. Allahu Akbar, Allah, bangun kita. Bangun. Nah, sebelum azan subuh atau misalnya waktu azan subuh bisa juga. Kenapa jadi kita bangun songsong? Agar termasuk di dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mendapatkan berkah
bagi umatnya yang bangun pagi-pagi. Jadi Nabi kita tuh Sidin pernah berdoa. Doa Sidin ini aktif terus, berpasang terus sampai hari kiamat. Untuk siapa? Untuk umat Sidin. Nah, teruskan. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur, ada kampung di Selan itu namanya Kampung Bukur ya lah. Sungai Bukur ya. Bukur itu artinya songsong. Tapi lamun bubuhan bukur melandau, nah ada cocok bukur. Bukur itu artinya pagi-pagi besongsong. Lamun bubuhan bukur tapi melandau, uring itu ada cocok tuh. Itu cocoknya kampungnya, tapi kada di sini orang kampung Bukur deh, kita singgung kan. Pargum aja tuh kampung Pargum, Persatuan Guring Melandau. Pargum. Nah, jadi Nabi itu sini pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya apa? Artinya, ya Allah, ya Rasulullah nih, ya Allah itu artinya lah, berkahilah bagi umatku di pagi harinya. Maksud doa Nabi nih, orang Islam yang bangun pagi-pagi akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah jika diniatkannya untuk mau beribadah. Jadi kita bangun song-song tugas sampai ibadah, gas langsung bayang subuh di awal waktu, bukan bangun song-song jam 3 bangun salahnya menonton final Piala Dunia lain itu, atau hendak tapi manureh itu ibadah juga deh jam 3 tulak manureh berusaha ya kalau cuman jangan kada ingat sembahyang, atau tulak nukar sayur sama topora jam 3 itu ibadah juga mencari nafkah ya kalau tapi jangan kada ingat sembahyang di awal waktu. Nah, jadi bila bangun song-song gitu nih untuk beribadah, itu kita dapat berkah. Kenapa dapat berkah? Kita diberkahi Allah berkat doa Rasulullah. Jadi siapa hendak dapat berkah, bangun song-song, jangan melandau untuk sembahyang subuh di awal waktu. Nah, itu adabnya adalah adabnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca, sekedar pembukaannya kalau mudah-mudahan kita terbiasa bangun subuh ya Allah, dan mudah-mudahan itu penyebab kita dapat berkah dari Allah, dapat doa Rasulullah SAW bagi kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha